Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau kembali ke Bang Yakub. Bang Yakub, seberapa kuat bukti-bukti yang saat ini dipegang oleh Pak Jokowi atau tim kuasa hukum Jokowi ini untuk mengkantor jika memang nanti pembuktian ijazah ini ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan? Kalau menurut kami buktinya absolut dan tidak dapat dibantah lagi ya. Karena sejak awal semua penerbit sudah mengatakan itu asli. Semua ada kawan-kawan semua yang dulu berkuliah bareng aja masih ada dan bisa memberikan keterangan. Itu bagaimana mau dibantahnya? Apalagi sudah diverifikasi oleh KPUD, KPU juga pada saat mencalonkan. Jadi kalau kami lihat sih sebenarnya cukup mudah untuk pembuktiannya. Namun kan ini proses hukum harus dijalankan. Ya. Jadi ya kami tunggu dari para penyidik lah. Kita tidak mau mendahului. Tapi kalau tadi pertanyaan Andi Kumala ketika kita break begitu ya, artinya apakah pintu maaf juga masih terbuka untuk Pak Roy Suryo? Ya mungkin terlalu dini untuk kami merespon itu. Namun ya sampai sekarang kan belum ada itu permintaan maaf ataupun pengakuan kesalahan. Jadi ya mungkin harus didahului dari pihak yang sana dulu mungkin Mas. Ya, berarti dari Bang Petrus dulu nih, kira-kira nanti mau nggak atau ada nggak rencana untuk permintaan maaf jika hasilnya nih membuktikan bahwa ternyata ijazah hasil uji lapor Polda juga hasil penyidikannya asli? Ya, kita belum bicara soal ke arah maaf-memaafkan ya, karena proses mengenai dugaan ijazah palsu ini kan adalah menyangkut kepentingan umum. Soal maaf-memaafkan itu kan kaitan dengan urusan pribadi masing-masing. Jadi kita mendahulukan kepentingan umum, karena ini menyangkut kepentingan umum, maka Roy Suryo dan kawan-kawan juga terus-menerus mengumpulkan informasi, mengumpulkan bukti-bukti termasuk ijazah asli beberapa alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun angkatan satu angkatan tahun 85 itu sudah menitipkan beberapa ijazahnya kepada teman-teman ini untuk nantinya menjadi bukti pembanding. Dan menurut keyakinan mereka, dari bukti-bukti ini akan menggugurkan keaslian ijazah yang diklaim sebagai ijazah asli Jokowi. Ada berapa ijazah yang kemudian dititipkan, Bang? Yang informasi kemarin sudah 5 dan akan bertambah terus. Itu yang ijazahnya 1 di UGM? Ya. Kalau yang SMA-nya sendiri, karena kan ijazah SMA juga disita. Apakah ya, tapi kan ada bukti baru? SMA-nya kan tidak disoal toh. Nah, dalam perkara ini hanya ijazah S1. Sebenarnya konsekuensi hukum apa sih yang diharapkan oleh Roy Suryo CS jika terbukti ini nanti palsu? Ya, kalau ini terbukti palsu, maka proses mekanisme pencalonan pejabat publik di Republik ini harus dievaluasi. Ya, baik dari proses pertama di partai politik, di KPU, sampai dengan seseorang dilantik itu harus diperketat lagi. Itu tujuannya. Jadi bukan ada kepentingan pribadi, sama sekali tidak. Karena ini kan menyangkut jabatan orang nomor 1 di Indonesia, kemudian disebut-sebut sebagai palsu ijazahnya. Kalau itu palsu berarti ada yang salah dalam mekanisme merekrut calon kepemimpinan nasional di Indonesia. Tapi bukannya bermaksud ini merawat isu? Oh tidak, sama sekali tidak. Aku bagaimana tuh? Dibantah langsung. Ya, karena Pak Jokowi sempat merasakan ada, oh ini kayaknya ada isu. Justru kita salahkan Polri, Ketika awal muncul isu ijazah palsu, kenapa Polri tidak langsung bertindak tegas? Membuka penyelidikan. Baik. Harusnya dari tahun berapa itu kalau kita hitung ini kan ada yang bilang dari 2014, ada yang bilang dari tahun 2019, tapi ini kan semua digantung. Baik. Polri membiarkan menunggu ada yang lapor. Jadi Jokowi dirugikan, masyarakat dirugikan, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan juga dirugikan. Waktu semua tersita hanya untuk ini. Baik. Mas Yakub, tanggapannya? Ya, perkara ini kan sebenarnya sudah jalan cukup lama. Kalau kita lihat tarik sedikit panjang, itu dari 2023 sudah ada gugatan ke pengadilan dan itu pun sudah gugur semua, sudah kalah semua dan tidak berhasil. Kemudian untuk yang khususnya yang di Polda Metro Jaya ini kan rame-ramenya ini mungkin sekitar Januari Desember 2024 mulai rame nih. Ada tudingan mulai di sosmed mulai makin gencar dengan harapan tadinya Pak Jokowi, oh kalau saya purna tugas turun mungkin isunya hilang. Itu harapannya. Karena kan kalau kita mau ngomong Pak Jokowi memiliki power atau memiliki wewenang atau memiliki juga hak untuk melaporkan, dari dulu presiden juga punya hak. Tapi tidak digunakan haknya itu karena mungkin beliau sebagai negarawan ya melihat ya tidak perlulah saya melakukan itu. Tapi kok lulus sudah selesai dari presiden masih terus dilanjutkan dan makin kencang ya. Dan akhirnya dilakukanlah semua proses-proses yang ada, di mana Pak Jokowi terlapor pun Pak Jokowi hormati.
Pak Jokowi hadir loh ke Barreskrim, diperiksa di ruangan yang Mbak lihat sendiri itu, diperiksa, yang kemudian juga ijazahnya diserahkan untuk dilapor. Ternyata sudah keluar hasil lapornya, sudah dinyatakan penyelidikan dihentikan, masih ada yang tidak puas juga. Sehingga mungkin kami melihatnya, wah ini bukan permasalahan hukum lagi mungkin. Apa tuh kira-kira? Nah itu mungkin yang harus kita cari tahu bersama, Mbak. Tapi kan yang paling diuntungkan kan mungkin hanya Pak Roy Suryo CS, tapi kenapa kok sepertinya kayak ada yang merawat, ada yang menyiram? Emang ada pihak-pihak lain yang kemudian bisa saja diuntungkan dari kasus ini? Kalau kami melihatnya yang pasti satu, yang dirugikan sudah pasti Pak Jokowi. Oke. Jadi kalau tidak perlu melihat siapa yang diuntungkan, yang dirugikan sudah pasti Pak Jokowi. Karena bayangkan Mas, 10 tahun menjabat dipilih langsung oleh rakyat, sekarang dituduh ijazahnya palsu. Di mana ini jejak digital kan tidak bisa hilang sampai kapanpun. Ya itu yang kita mau coba hindari. Makanya kemarin Pak Jokowi melaporkan sebuah peristiwa. Jadi bukan melaporkan orang-orang loh, melaporkan sebuah peristiwa di mana beliau merasa bahwa nama baiknya dicemarkan, ada fitnah, di mana teknis penyidikan lah yang menentukan ada beberapa terlapor. Kalau nanti naik ke tersangka dan ke persidangan, itu adalah konsekuensi hukum. Yang penting kalau dari Pak Jokowi itu niatnya adalah satu dari awal, memulihkan nama baiknya dan mendapatkan kepastian hukum. Jangan sampai ada orang lagi yang bisa mengatakan bahwa ijazahnya palsu. Oke, memulihkan nama baik dan kepastian hukum. Pak Yusuf, kasus ini berkaitan dengan sosok yang pernah menjadi presiden, wali kota, gubernur. Bagaimana menjaga transparansi dan independensi dari kepolisian? Iya, ya sebenarnya setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden, ya momentumnya sudah sangat tepat. Apalagi ada pengaduan ya, ada pengaduan. Nah, maka dalam hal ini sekali lagi kita kembali saja ke penyidikan yang di Polda Metro Jaya ini. Ini akan dinamis dan perlawanan dari pihak terlapor khususnya, apakah nanti akan benar-benar penyidik mendapatkan minimal 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka. Kami sebagai pengawas ini sebenarnya berusaha untuk menduga-duga gitu. Kalau di Barreskrim itu kan berbeda karena penyelidikan dan posisi Pak Jokowi itu sebagai terlapor. Nah, kita belum melihat pun gelar perkara kemarin, gelar perkara khusus itu ada sesuatu yang sangat penting dan sangat kuat yang bisa ditunjukkan atau bisa disampaikan oleh pihak pengadu. Nah, kita menduga kemungkinan di Polda Metro Jaya ini dari yang diwakili oleh Bang Petrus ini punya sesuatu, yang itu menjadi bukti yang kuat. Nah, tadi ternyata sudah mulai disampaikan kan, mulai disampaikan ada ijazah S1 beberapa alumni yang sudah menitipkan. Nah, ini sangat penting. Jadi ketika pun nanti katakanlah terlapor diperiksa di dalam penyidikan ini, dibawa itu barangnya, dimintakan mana barang Pak Jokowi, bisa langsung disandingkan kan, begitu kira-kira kita, atau diserahkan lagi untuk katakanlah kami serahkan ini ke penyidik untuk juga diuji lapor. Nah, ini sangat penting. Itu yang kemarin kita ingin cari apa sebenarnya yang dimiliki dari pihak pengadu di Barreskrim, dan sekarang posisi teman-teman yang diwakili oleh Bang Petrus ini sebagai terlapor. Ini yang kita tunggu, yang dikatakan kalau di Barreskrim itu sebagai bukti baru. Tapi ini bagaimanapun dari pihak terlapor akan berusaha memastikan bahwa yang diyakini itu sebuah kebenaran sehingga menunjukkan buktinya. Nah, ini yang sangat penting sehingga apabila kita bicara hukum, tujuan hukum itu 3, kepastian, kemanfaatan, keadilan. Nah, kalau bicara kepastian, ini lanjut terus. Betul. Nanti katakanlah ternyata memang 2 alat bukti minimal itu ada terus ditetapkan tersangka, ya ajukan pra peradilan. Kami akan terus mengawasi itu. Tapi kalau bicaranya kemanfaatan, keadilan, ya upaya untuk berikan keadilan masing-masing pihak yang kita dorong, ya bisa saja ada restoratif justice. Tadi sudah disampaikan di masing-masing pihak, tapi sepertinya dari Bang Petrus ini tidak mengarah ke sana dulu. Tanda-tanda ya. Kita melihat ini meyakini ada bukti yang mau disampaikan yang belum disampaikan selama ini. Itu yang kita berharap akan terlihat gitu, sehingga Pak Roy Suryo sendiri sudah bilang begitu dari tim kuasa hukum Bang Petrus, ada bukti baru. Apakah nanti akan ada kemungkinan pemanggilan lagi di tingkat penyidikan kepada tim Roy Suryo CS untuk meminta bukti-bukti baru, itu seperti apa? Ya, itu kan ketika dilakukan pemeriksaan penyidikan mereka sudah punya hak. Kalau memang
yang selama itu masih disimpan, Ya. sekaranglah saatnya. Itu sepertinya mau kita lihat ini. Sepertinya ini yang mau kita lihat. Apakah memang demikian? Dan ini tentu akan itu tadi akan lebih dinamis. Ketika pun nanti akan ada minimal 2 alat bukti itu sehingga penyidik meyakini akan menetapkan tersangka, tapi akan terus ada perlawanan dan kami menunggu dan kami akan melihat apa sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sanggahan, pembuktian atas kebenaran yang disuarakan oleh yang diwakili oleh Pak Suryo, oleh Pak Petrus ini, itu yang kita tunggu. Tapi sekali lagi, tentu dikembalikan ke masing-masing pihak. Kami sendiri pengawas memastikan penyidik itu profesional. Apabila kepastian hukum yang ingin kita dorong, sebagaimana harapan Bang Petrus bahwa ini bukan persoalan politik, tapi bagaimana perbaikan sistem rekrutmen, sistem pencalonan ke depan. Wah, ini berarti bicara kepastian hukum. Maka ini harus kita dorong tuntas. Sampai tuntas. Tuntas. Ya. Oke, kalau kata Pak Yusuf, kalau mau menunggu kepastian hukum berarti prosesnya masih panjang. Kalau gitu mending saya disita SIM-nya deh daripada disita ijazahnya. Paling nunggu sidang 1 bulan begitu ya. Untuk mengambil SIM. Baik, kita tentunya masih akan menunggu babak normal, extra time, adu penalti kayak Indonesia lawan Thailand semalam begitu ya. Apakah adu penalti akan menjadi langkah terakhir untuk pembuktian ijazah Pak Jokowi asli atau palsu? Terima kasih Bang Yusuf, terima kasih Bang Petrus, terima kasih Bang Yakub untuk waktunya pada pagi hari ini. Tentunya jangan capek-capek, jaga kondisi, masih Siap, panjang. suplemen ya, masih panjang. Sama-sama. Terima kasih pemirsa.